Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Citra Resmi dengan NIM 64291297. Saya adalah mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Cimone, dan pada kali ini saya akan menjelaskan cara menganalisis uji reliabilitas, uji validitas, dan uji regresi linier dengan menggunakan aplikasi SPSS pada mata kuliah metode kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Suryanto Sosrobudido, SEMM. Pertama-tama, di sini ada data kuesioner yang berisi ke-55 responden dari variabel disiplin, variabel pelatihan kerja, dan kinerja karyawan. Kuesioner tersebut saya ambil dari skripsi yang digarap oleh Karina Kumala Pulungan dari Universitas Medan Arena yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja dan Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Motivindo Berkah Sejahtera Jakarta. Kuesioner-kuesioner yang disajikan dalam skripsi ini didasari dengan rujukan-rujukan penelitian dari penelitian sebelumnya yang memiliki variabel yang sama, yaitu disiplin kerja sebagai X1, pelatihan kerja sebagai X2, dan kinerja karyawan sebagai variabel B yang menggunakan skala pengukuran Likert. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah kuesioner layak digunakan untuk instrumen penelitian. Masuk ke aplikasi SPSS, sebelumnya saya sudah memasukkan data kuesioner ke dalam SPSS seperti di dalam lembar variabel view dan data view, dengan cara mengcopy saja dari data kuesioner yang ada. Hal pertama yang akan saya analisis adalah uji validitas. Langkah pertama adalah dengan menuju ke toolbar, analyze, dan kemudian memilih option correlate dan bivariate correlation. Kemudian semua pertanyaan X1, variabel X1, kita pindahkan ke variabel, kolom variabel, dan pastikan correlation coefficient-nya ada per Pearson dan test of significance-nya adalah two-tailed. Lalu klik OK. Maka akan melihat hasil dari uji validitas. Maka di sini kita akan melihat hasil dari uji validitas X1, yaitu validitas setiap item ditunjukkan oleh kolom total yang berada di sisi kiri. Berdasarkan R tabel, nilai percent correlation minimal 0,2609 karena menggunakan 55 responden dengan batas 0,05. Terlihat semua nilai percent correlation setiap atom di atas 0,2609. Hal ini ditandai dengan tanda 1 bintang dan 2 bintang pada kolom total di tabel output. Sehingga 10 kuesioner X1 ini sudah dinyatakan valid. Kita akan melanjutkan uji reliabilitas pada data kuesioner X1. Caranya mudah, dengan kembali ke jendela data kuesioner pada SPSS, lalu klik Analyze, kemudian klik Scale, lalu kita klik yang Reliability Analysis X1 sampai pertanyaan 10 atau X10 tanpa total, kita masukkan ke dalam kolom item dan pastikan modelnya adalah model alpha dan klik OK. Di sini akan menunjukkan
reliability, hasil dari uji reliability yaitu sebesar 0,828 yang menunjukkan bahwa ke-10 pertanyaan tersebut reliable atau konsisten. Begitupun untuk mengerjakan variabel X dan Y, yaitu masuk dengan masuk ke toolbar, lalu correlate, lalu pilih bivariate, ganti variabel X, semua variabel X dengan semua variabel X2, termasuk total, ke kolom variabel dengan opsional yang sama tentunya. Ini kita akan melihat hasil dari uji validitas X2. Di validitas X2 itu dengan R tabel adalah 0,2609 dan masing-masing kuesioner lebih besar dari R tabel tersebut menandakan bahwa kuesioner ini valid seperti sebelumnya. Lalu beralih ke uji reliabilitas X2 sama, yaitu dengan menuju ke option scale lalu reliability analyze, ganti X1 dengan X2, variabel X2, dengan tetap menggunakan mode alpha dan klik OK. Maka di sini akan muncul reliabilitas dari X2 yaitu sebesar 0,864 yang merupakan bukti bahwa reliabilitas kuesioner X2 pelatihan pekerjaan ini tinggi. Kita akan mengulanginya lagi untuk variabel Y, yaitu klik kanan correlate, bivariate, memindahkan X2 yang tadi dan menggantinya dengan variabel Y, semua variabel Y beserta total, lalu klik OK. Maka di sini akan menghasilkan uji reliabilitas dari variabel Y. Di sini kita bisa melihat bahwa R tabel tetap sama, yaitu 0,2609 yang menyatakan, dan semua total Y, semua total percent correlation di atas R tabel tersebut, yaitu dengan 0,6202, 0,707, dan seterusnya. Kita akan mengerjakan uji reliabilitas, yaitu dengan scale, kembali ke scale dan reliabilitas analisis. Kita akan
mengembalikan semuanya dan memasukkan semua variabel Y, semua variabel Y kecuali total Y ke kolom item dan klik OK. Di sini kita akan melihat bahwa uji reliabilitas Y adalah 0,829, menunjukkan kuesioner variabel Y ini juga tinggi. Lalu kita beralih ke regresi. Regresi memiliki penataan yang beda dengan penataan data yang berbeda dengan uji validitas dan reliabilitas, yaitu jika data regresi adalah dengan menginput semua total dari data kuesioner, yaitu total X1, total X2, dan total Y. Dan view-nya akan jadi seperti ini. Dari variabel yang seperti ini. Variabel view yang seperti ini. Lalu kita akan menganalisis yang pertama seperti biasa ke toolbars analyze, lalu pilih regression yang di bawah correlate dan pilih linear. Lalu masukkan variabel Y ke dalam kolom dependent dan variabel X1 dan X2 dalam kolom independent. Lalu pilih OK. Lalu di sini sebentar saya pindahkan dulu. Akan ada 4 tabel yang muncul. Pertama akan ada variabel enter atau remove. Bagian ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dan variabel ini yang dimasukkan adalah variabel disiplin kerja seperti ini, dan pelatihan kerja sebagai prediktor, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Tabel yang kedua yaitu modal summary menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan R, yaitu sebesar 0,858, dan dijelaskan bahwa persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R atau R2 sebesar 0,736 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 73,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Tabel yang ketiga yaitu tabel ANOVA menjelaskan bahwa apakah ada pengaruh yang signifikan atas variabel X1 dan X2, yaitu terhadap variabel Y. Output tersebut terlihat bahwa F hitung ini adalah 72,539 dengan tingkat signifikan atau probabilitas 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kinerja karyawan. Tabel yang keempat yaitu koefisien, yaitu koefisien menjelaskan pada kolom B, ya ini, pada konstan adalah 2,0
0,163, sedangkan nilai disiplin kerja atau B 0,269, dan pelatihan kerja adalah 0,6292. Sehingga persamaan logis ini dapat dibaca 2,163 ditambah 2,0269 X1 ditambah 692 X2 ditambah Y. Maksudnya ditambah E atau error. Maka kesimpulannya adalah konstanta sebesar 2,613 menyatakan jika tidak ada disiplin kerja, maka nilai kinerja karyawan sebesar 2,163 dan koefisien regresi X1 sebesar 0,269 menyatakan bahwa setiap penambahan nilai disiplin, maka nilai kinerja akan bertambah sebesar 0,269. Yang kedua, begitupun untuk regresi S2 sebesar 0,692, maka setiap penambahan nilai penelitian kerja maka akan bertambah nilai regresi sebesar 0,692. Yang ketiga, tidak hanya menggambarkan persamaan regresi output, ini juga menampilkan uji signifikan T untuk mengetahui apakah ada pengaruh nyata variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Berakhirlah penjelasan saya kali ini mengenai cara menganalisis uji validitas, reliabilitas, dan regresi linear. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.